Yambes my friend. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia sampai Zimbabwe. Welcome back to my channel Film Buku. My friend, video kali ini Bang Boten akan mengupas buku dari Supardi Djoko Damono yang berjudul Menghardik Gerimis. Jadi buku ini adalah kumpulan cerpen-cerpen yang ditulis oleh beliau. Cerpen, lebih tepatnya cerpen-cerpen yang puitis, my friend. Bang Boten sangat suka sekali puisi-puisi ya. Jadi di dalam buku ini itu sebentar nih Bang Boten lihat contekan itu, waduh banyak banget my friend ceritanya. Tapi Bang Boten akan bacakan 5 saja dari banyaknya cerita dalam buku ini. Bukunya sekali lagi berjudul Menghardik Gerimis. Oke. Cerita pertama, jalan lurus. Aku adalah sebuah jalan lurus namaku. Sesuai dengan namaku, aku harus lurus saja. Tidak boleh berbuat lain. Sebenarnya, aku tak begitu suka terus-menerus lurus. Tetapi mereka sudah terlanjur menamakanku demikian. Mereka suka sekali mengulang-ulang namaku yang indah, seolah-olah meyakinkanku bahwa memang sudah sepantasnya aku disebut jalan lurus. Sebagai jalan, tentu aku tidak begitu suka jika tidak boleh berbuat lain kecuali berusaha untuk tetap lurus. Tetapi mau apa lagi? Mereka menginginkanku demikian, sesuai dengan namaku. Aku tak tahu kenapa begitu. Aku juga tak tahu apakah nama itu semacam anugerah atau kutukan. Tetapi apa pula bedanya bagiku? Aku mungkin telah dianugerahi watak lurus atau telah dikutuk untuk lurus. Sebenarnya seperti yang telah kukatakan tadi, jalan lurus adalah nama yang indah, setidaknya dibanding dengan jalan berkelok atau jalan menikung, apalagi jalan buntu. Yang selama ini menjadi biang pertanyaanku adalah kenapa mereka suka sekali mengulang-ulang namaku entah berapa kali setiap hari. Aku tak tahu apakah dengan berbuat itu mereka merasa bahagia atau merasa nikmat. Ya, moga-moga saja demikianlah adanya. Mereka mungkin tidak mengetahui akibat semua itu bagiku, yakni bahwa apapun yang terjadi, aku harus tetap lurus. Bagaimana seandainya aku jadi gila sebab tidak punya hak untuk berbuat lain kecuali berusaha terus-menerus agar tetap lurus? Siapa yang mau bertanggung jawab? Apakah aku harus bertanggung jawab atas segala hal yang diakibatkan oleh kelurusanku, meskipun merekalah yang telah memberikan nama itu untukku? Hal yang sama sekali bukan kehendakku. Bayangkan, aku harus lurus terus meskipun mendaki bukit, menuruni lembah, menyeberang padang, dan menempuh gurun. Dan tentu tidak ada di antara mereka yang mau tahu jika pada suatu hari nanti aku capek dan tak bisa berbuat lain kecuali ikut-ikutan menyebut-nyebut namaku sendiri, entah untuk apa.
Aku adalah sebuah jalan, jalan lurus namaku. Indah sekali, my friend. Oke, yang berikutnya adalah untuk Elisa. Untuk Elisa. My friend, sorry nih Bang Boten sambil ngopi ya. Mungkin my friend ada yang bertanya-tanya nih, Bang Boten itu cerutu gak pernah dibakar kenapa ya? Ya iyalah, ini cerutu mahal kali, nanti kalau udah dapat AdSense baru gue bakar. Oke. Untuk Elisa, kampus itu memiliki sebuah bangunan bagian dari jurusan musik yang memiliki beberapa ruangan yang masing-masing berisi sebuah piano. Setiap malam aku menemaninya ke bangunan di pinggir kampus itu. Masuk ke dalam salah satu ruangannya, ia main piano sementara aku di sampingnya, mendengarkannya. Sebenarnya gadis itu tidak pernah memintaku untuk menemaninya. Sementara aku juga tidak punya hasrat untuk menemaninya. Itu terjadi begitu saja. Sederhana saja, seperti hujan, seperti angin yang menembus sela-sela daunan, seperti bayang-bayang. Kami pun setiap malam berada dalam ruangan itu. Ia main piano dan aku mendengarkannya. Yang selalu dimainkannya adalah Fidelis, salah satu mahakarya Beethoven, yang selalu membuatku seperti mengambang dalam keheningan untuk kemudian lenyap, menjelma butir-butir udara yang dihirup dan dihembuskannya. Ia tidak pernah memberi alasan mengapa selalu memainkan lagu itu. Sementara aku sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk menanyakan mengapa ia selalu memainkan lagu yang menjadikanku semacam keheningan yang keluar masuk paru-parunya. Kami tidak bersentuhan, hanya kadang-kadang saling memandang. Mungkin itu tanda bahwa kami saling mengajukan pertanyaan atau saling menyodorkan jawaban. Sementara itu, jari-jarinya seperti menari-nari di atas tuts piano. Aku mendengarkannya. Kami seperti yakin bahwa tidak ada sesuatu pun di alam raya ini yang bisa mempertanyakan, apalagi menghentikan hal itu. Setiap malam aku menemaninya ke bangunan di pinggiran kampus itu, masuk ke dalam salah satu ruangannya. Ia main piano sementara aku menjelma butir-butir udara, dihirup dan dihembuskannya. Cerita kedua. Sekarang kita masuk ke cerita ketiga. Judulnya Di Bawah Bulan. Tidak terlihat apapun di bawah bulan yang sedang purnama dan memancarkan sinar keputih-putihan teramat menyilaukan di sebuah taman kota, kecuali seorang tukang sulap yang duduk di bangku taman yang sore tadi main di sebuah pasar malam, kecuali seekor ular hijau yang sama sekali diam, yang tidak pernah mengenal sulapan, melingkarkan tubuhnya di tepi taman dekat selokan itu, sementara kepalanya tegak seperti menunggu sesuatu. Dan seekor katak yang tidak pernah percaya kepada cahaya bulan yang meloncat-loncat di rumputan menuju selokan itu. Dan juga sekuntum bunga rumput, sekuntum saja, yang diam tidak digoyangkan angin karena udara mendadak berhenti kena sihir cahaya bulan itu.
Cahaya bulan tidak pernah meramal. Itu janji yang tetap dipegangnya. Ia juga tidak pernah menginginkan. Ia juga tidak pernah mengingatkan atau memberi awas-awas. Ia hanya menerima sinar matahari yang kemudian dipantulkannya ke bumi kilau gemilau. Tidak ada seorang pun kecuali si tukang sulap yang agak mengantuk itu ketika tiba-tiba ular itu melesat menangkap katak yang sedang melompat. Keduanya kemudian jatuh ke rumputan dan lenyap dalam gelombang bunga rumput yang entah kenapa mendadak mekar bersama-sama dan bergoyang-goyang di terpa angin yang berhasil membebaskan diri dari sihir cahaya bulan. Tukang sulap kebetulan menyaksikan peristiwa yang mirip sulapan itu dan sadar bahwa ia tidak sedang main sulap, dan tentu saja ia yakin sekali bahwa pasti ada tukang sulap lain di taman itu. Di bawah bulan yang sedang purnama yang memancarkan sinar yang sangat menyilaukan itu, tidak ada seorang pun kecuali si tukang sulap itu. 22 April tahun 2000. Oke my friend, kita masuk ke cerita keempat. Jendela. Kami telah memutuskan untuk membuat jendela meskipun sudah ada setidaknya 6 jendela di 4 dinding rumah. Bikin jendela lagi ya mas, kata istri saya. Biar gak sumpek, saya berani menawar apa saja permintaannya, tetapi kalau yang ini yang bersinggungan dengan jendela, lebih baik saya diam aja. Ya, tidak perlu disebut mengapanya. Dan lagi, apa segala hal harus diusut mengapanya? Seandainya istri saya tidak meminta dibikinkan jendela, saya tidak juga akan bertanya mengapa dia tidak minta dibikinkan jendela. Jendela memang kami perlukan agar bisa memahami dengan tulus bahwa ada dunia yang terbentang di luar dan ada dunia yang tersekap di dalam. Ini kalimatnya indah. Bang buatin ulang ya. Jendela memang kami perlukan agar bisa memahami dengan tulus bahwa ada dunia yang terbentang di luar dan ada dunia yang tersekap di dalam. Jendela dengan sopan memberi kesempatan kami untuk memilih mau di dalam atau ingin di luar saja. Di samping itu, rumah kami toh juga tidak akan merindukan jumlah jendela. Bahkan mungkin juga tidak peduli ada atau tidak jendela di dinding-dindingnya. Dalam banget my friend, dalam. Sekilas membacanya aja Bang Bote bisa merasakan dalam maknanya. Cerita berikutnya, cerita terakhir berjudul tentang Gerimis. Gerimis tidak memerlukan payung. Ia hanya suka bersejingkat dengan kaki-kakinya yang kadang hilang, kadang tampak ke sana kemari. Ia juga suka menjengukmu lewat jendela yang kebetulan lupa kau tutup. Kaki-kakinya menyentuh gorden. Waktu itu kau sedang tidur dan mungkin sekali bermimpi tentang Gerimis yang tidak memerlukan payung. Ia menyayangimu, sungguh, meskipun tidak pernah memimpikanmu yang sedang bermimpi tentangnya. Ia juga tidak memerlukan mantel atau sepatu bot. Ia juga suka melindungimu dari semacam rindu yang tak pernah kau ketahui asalnya.
yang mungkin saja merindukanmu, tetapi tidak tahu persis kenapa, apalagi asal-usulnya. Mungkin saja rindunya padamu itu berasal dari mimpimu tentangnya. Tapi apa makna semua itu baginya? Bagaimanapun kau tetap merindukannya, bukan? Ia tidak memerlukan payung, kau tahu itu. Namun kau sedang tidur merindukannya. Merindukan kaki-kakinya yang seperti bulu-bulu beludru. Tak ada yang bisa menandingi kaki-kakinya. Kau tahu itu. Itulah pula sebabnya dalam tidurmu kau sering memimpikannya bersejingkat menjengukmu ketika kau sama sekali tidak menyadari suasana yang sangat indah itu. Sulit digambarkan bagaimana kaki-kakinya itu bersih cepat di sela-sela daun, di atas merah bunga yang menggigil, sepanjang jalan yang ujungnya menjelma kabut untuk kemudian menjengukmu lewat jendela yang lupa kau tutup. Tidak ada yang tahu dengan pasti tentang hubunganmu yang sebenar-benarnya dengannya. Ia pun tidak. Apalagi daun atau warna bunga atau jalan yang sangat sering kau bayang-bayangkan ujungnya. Kau pun tidak, bukan? Meskipun ia tidak memerlukan payung, itu kau tahu. Oke, my friend. Demikianlah tadi 5 dari puluhan cerita pendek dari buku Menghardik Gerimis karya Sapardi Djoko Damono. Mungkin ada bagian-bagian cerita dari 5 cerita tadi itu yang maknanya atau pesan yang ingin disampaikannya itu, my friend, bisa langsung, oh ini toh. Tapi mungkin juga ada cerita yang, my friend, sulit untuk mendapatkan apa sih sebenarnya maksudnya cerita itu. Sama Bang Boten juga. Ya itulah namanya karya sastra, ya kan? Sama kayak lukisan. Satu lukisan dilihat oleh beberapa orang bisa menimbulkan beberapa perspektif. Demikian juga dengan karya sastra. Oke, my friend. Demikianlah tadi buku secuil buku Menghardik Gerimis. My friend bisa dapatkan di marketplace. Terima kasih sekali nih sudah mampir dan menyimak video Bang Boten. Thank you for watching and see you on the next video. Young best, my friend.